Hai, bagaimana materi kelas Excel sejauh ini? Masih mudah bukan? Kali ini kita akan melanjutkan ke materi yang cukup rumit. Ketika kamu ingin menguji data atau nilai di sebuah sel, kamu bisa menggunakan fungsi logika if. Bergantung dari data atau rank yang kamu pilih, serta persyaratan yang kamu masukkan, formula if bisa menghasilkan nilai yang benar atau true, atau bisa juga sebaliknya, menghasilkan nilai yang salah atau false. Sebagai contoh, kita punya usaha warung makan atau usaha toko jualan baju. Nah, ada pengunjung yang ingin makan di tempat langsung atau ingin berbelanja langsung di toko kita. Di tengah pandemi ini tentu kita harus menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jika ada pengunjung yang tidak mengenakan masker, tidak mencuci tangan, maka mereka tidak memenuhi syarat yang sudah kita tetapkan, sehingga mereka tidak bisa makan di tempat atau berbelanja di toko kita. Sedangkan bagi pengunjung yang sudah memenuhi persyaratan yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, mereka diperbolehkan untuk masuk dan berbelanja atau makan di warung makan kita. Nah, itu adalah contoh sederhana dari pengaplikasian formula logika if. Kemudian, untuk menggunakan formula if, kalian memerlukan operator logika, seperti di tabel berikut ini. Ada dua jenis fungsi if. Yang pertama adalah fungsi if tunggal. Fungsi if tunggal ini kita gunakan ketika ingin menentukan apakah satu sel atau rank data yang kita pilih itu memenuhi nilai atau kriteria yang kita masukkan atau tidak. Jika nilainya tidak memenuhi, maka akan diberikan nilai lain. Di sini contohnya saya punya data, anggap saja saya sebagai HR atau HRD sebuah perusahaan atau sebuah kantor ingin melakukan perekrutan karyawan baru. Di sini ada data calon karyawan dengan nilai tes awal mereka. Nah, saya ingin menentukan bahwa calon karyawan tersebut akan lolos apabila dia memenuhi nilai minimal 75. Berarti di sini saya menuliskan syaratnya TPA minimal 75. Nah, kita gunakan fungsi if untuk melakukan sortir mana calon karyawan yang lolos, mana calon karyawan yang tidak dapat lolos. Fungsi if kita awali dengan sama dengan, kemudian if kurung buka. Nah, logical testnya ini kita ambil dari nilai TPA-nya. Berarti kita ambil sel C2. Kemudian dia dianggap lolos jika memenuhi kriteria di atas 75. Maka logikanya adalah jika C2 lebih dari 75, maka lulus. Kemudian nilai lain yang tadi saya sebutkan adalah jika tidak memenuhi 75, misal di bawahnya, maka dia kita tuliskan misal tidak lulus. Nah, ketika menuliskan kriteria lulus atau tidak lulus, jangan lupa untuk berikan tanda petik karena data tersebut berbentuk teks. Kita enter dan hasilnya adalah lulus. Kemudian kita lakukan autofill ke bawah dengan menarik pojok kanan bawah ini ke bawah. Maka akan diperoleh hasil 3 calon karyawan lulus dan dua karyawan lain dengan nilai di bawah 70 tidak lulus. Kemudian tadi adalah fungsi if tunggal. Sekarang fungsi if yang lain itu ya fungsi if majemuk. Jika if tunggal hanya satu kriteria saja, if majemuk bisa lebih dari satu kriteria. Misal kita ingin melakukan kategorisasi nilai. Katakan nilai 70 itu baik. Kemudian nilai 80 itu sangat baik. Kemudian nilai 85 itu berarti ini baik. Nilai 70 itu kurang. Nilai 80 itu baik. Nilai 85 itu sangat baik. Nah, kita hapus dulu formulanya yang tadi. Sekarang kita masukkan formula baru untuk if majemuk. Formulanya masih sama, diawali dengan if. Kemudian masukkan logikanya. Kita ambil dari nilai di kolom C2 ini. Jika sesuai dengan syarat tadi yaitu nilai 70 kurang. Berarti
jika nilai sama lebih besar atau sama dengan 70 itu kurang. Kemudian kita awali dari yang paling tinggi saja biar lebih mudah. Jika nilai TPA lebih besar dari 85 itu sangat baik. Kemudian masukkan if lagi, jika nilai TPA lebih dari atau sama dengan 80 itu baik. Kemudian selain itu kurang. Nah, jangan lupa tutup kurungnya ada 2 sesuai dengan banyaknya rumus yang kita input. Nah, hasilnya adalah ya benar. Di sini nilainya 75 karena dia kurang dari 80, yaitu ranknya 70 sampai 80 termasuk kurang. Kemudian berarti ini kita harus perjelas ya, 70 sampai 80 kurang, 80 sampai 84 itu baik, 85 ke atas itu sangat baik. Nah, kita coba lihat hasil yang lainnya apakah benar. Nah ya, nilai 75 dianggap kurang, 80 baik, 85 sangat baik, 70 kurang. Nah, formula if majemuk ini bisa kalian sesuaikan dengan misal jualan kalian. Misal penjualan di bawah 70 itu kurang, penjualan di atas 70 sampai 80 itu baik, penjualan di atas 80 sampai misal 100 itu sangat baik. Nah, itu bisa kalian sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing. Kemudian fungsi if bisa digabungkan dengan fungsi AND. Sesuai dengan namanya, fungsi AND itu bisa membuat kita misal ada 2 syarat. Katakan di sini ada 2 syarat untuk lolos sebagai calon karyawan. Selain harus mempunyai nilai TPA yang katakan kita di atas 75, dia juga hasil interviewnya harus bagus. Berarti kita tinggal menambahkan fungsinya, awali dengan fungsi if, kemudian masukkan AND, lalu masukkan logical yang pertama, yaitu dari kolom nilai TPA ya. Nah, jika nilai TPA lebih dari atau sama dengan 75, kemudian kategori yang kedua, karena fungsi AND berarti bisa menggunakan 2 kategori, dan 2 kategori ini harus terpenuhi agar nilainya bisa katakan lolos. Jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak akan lolos. Nilai yang pertama tadi adalah nilai TPA, kriteria pertama. Kriteria kedua adalah jika interviewnya kolom sel D2 itu bagus. Kemudian kita masukkan value if true, nilainya jika benar atau jika lolos. Kita masukkan misal diterima. Kemudian masukkan nilai jika salah atau sebaliknya ditolak. Jadi rumusnya adalah if and kemudian kriteria yang pertama, syarat nilai minimalnya berapa, kemudian kriteria kedua yang ingin kita ambil yang mana, misal bagus atau yang kurang, kemudian hasilnya jika benar diterima dan jika salah ditolak. Kita enter. Nah, hasilnya adalah nilainya memenuhi syarat kategori pertama dan kategori kedua. Kita coba lihat hasil yang lain dengan autofill. Nah, misal ini Heru, meskipun nilai TPA-nya memenuhi syarat, tapi dia interviewnya tidak memenuhi syarat bagus, jadi hasilnya dia ditolak. Kemudian yang lainnya juga sama ya, jika salah satu tidak terpenuhi maka hasilnya adalah ditolak atau salah. Nah, kita juga bisa menambahkan, kalau N kan harus dua-duanya, ada fungsi satu lagi yang bisa membuat jika salah satu kriteria atau syarat tidak terpenuhi, dia tetap bisa menghasilkan nilai true, atau katakan bisa di sini kita bisa diterima. Misalnya
fungsinya dinamakan dengan fungsi OR. Kita ganti di sini fungsi AND dengan OR. Kita enter. Nah, di sini meskipun nilai di sini nilai TPN-nya si Heru ini memenuhi ya 80, tadi minimalnya 75. Kemudian meskipun hasil interviewnya kurang karena kita menggunakan fungsi if or, maka dia hasilnya tetap diterima karena memenuhi salah satu syarat. Jadi jika fungsi if and dua kriterianya atau dua syaratnya harus terpenuhi, fungsi if or salah satunya bisa terpenuhi dan hasilnya tetap true atau tetap diterima begitu. Kita coba lihat hasil yang lain. Nah, ini juga meskipun nilai TPA-nya kurang dari syarat tadi, tapi hasil interviewnya bagus, maka dia tetap diterima. Gimana materinya? Semoga menarik dan membantumu ya. Untuk selanjutnya, kamu bisa membaca materi tulis dan jangan lupa praktikkan apa yang sudah kami sampaikan dengan laptop atau komputermu di rumah. Kemudian lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal yang sudah kami sediakan. Sampai jumpa di video berikutnya.